Menarik, fokus baik-baik. Ternyata kita patut bahagia. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan Haramain dengan Nusantara. Baik, jadi pertama hubungan, ada 3 nanti fase hubungan. 1, hubungan perdagangan masa sebelum Islam. 2, nanti masa keislaman. Dan yang ketiga, masa modern kekinian yang sebagian besar tadi sudah dibahas. Di masa-masa dulu, kata catatan Claudio Ptolemus, orang Arab sejak zaman bahkan sebelum Islam, mereka merajut hubungan perdagangan dan berakhir sampai dengan di Cina, tidak akan pernah sampai ke Cina kecuali mampir di satu tempat di Nusantara, daerah yang diberi nama dengan Baros, 414 km dari kota Medan, di Tapanuli. Baros. Ada apa di Baros ini? Karena di Arab tidak ada O, setiap O itu kemudian berubah menjadi U. Jadi kalau ada di Arab, misalnya kita bilang O, di Arab jadi U. Misal, Dono, Kasino, Indro. Kalau orang Arab kemudian menyampaikan, nggak ada O-nya. Dunu, Kusunu, Undro. Ya? O. Karena Baros kemudian bagiannya adalah O, anak kultulahum, yani, la yujad fil Arabiyya O. O. Jadi anda menulis anak kul O fil Arabiyya, hawalat ila U. Dan anda menakul Dono, yakulu Dunu. Yakulu Kasino, yakulu Kasinu. Yakulu Indro, yakulu Indro. Fahim tuh? Masya Allah, luar biasa. Fatahawalat hadhil kalimah min Baros ila Barus. Berubahlah kata ini dari Baros menjadi Barus. Apa yang penting di Barus ini sehingga singgah kemudian orang-orang Arab di sana, bertransaksi bisnis di sana, sampai nanti jadi kota pertama di Nusantara sebagai kota sejarah, kota tertua dan kota Arab pertama di Nusantara, sampai ada kemudian peninggalannya sampai dengan kini. Ternyata Barus dikenal dengan satu-satunya pada saat itu pusat di dunia yang memproduksi kapur. Kapur. Dari sini muncul istilah kapur, Barus. Lihat sini, fokus. Jadi istilah kapur dulu nggak akan ditemukan. Kapur bukan bahasa Arab, kapur bukan bahasa Yunani, kapur bukan bahasa Cina, kapur bukan bahasa Jepang. Kapur asli bahasa Nusantara, bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian. Karena ada hubungan kuat perdagangan, singgah di Baros, datang bawa kapur, disebarkan kemudian di wilayah Arab, disebarkan kemudian menjadi bagian dari aset bisnis, maka jadilah kosakata kafur jadi kosakata bahasa Arab yang disampaikan pada masa perdagangan pada saat itu. Maka jadilah kemudian kata yang diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah mu'arrabah. Kalimah mu'arrabah. Asalnya kalimat asing diserap ke dalam bahasa Arab, jadi bahasa Arab, dan ketika disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, maka ditetapkanlah dalam kaidah sebagai bahasa Arab yang dibincangkan dalam setiap lisan orang Arab. Maka jadilah kapur menjadi bahasa Arab utama pada masa itu dengan tulisan kafura. Masya Allah. Kafura. Kafur. Nanti saya berikan berita gembira pada Anda sekalian. Nanti di akhir saya sampaikan. Saking bagusnya hubungan, datangnya hubungan perdagangan tadi, berpengaruh pada bahasa, berpengaruh pada hubungan, sampai nanti banyak kosakata bahasa Arab, itu nanti akan ditemukan dalam bahasa kita di bahasa Indonesia. Bahkan menurut penelitian, dari hubungan ini nanti didapatkan 60% kosakata dari bahasa Indonesia, sangat mendapatkan nanti bagian-bagian pengaruh dari bahasa Arab, dan begitu sebaliknya. Contoh, maaf teman-teman sekalian, musyawarah dari bahasa Arab. Bab dari bahasa Arab. Anda nulis tesis, ada bab dari bahasa Arab. Apalagi misalnya, kopi dari bahasa Arab, kohwa. Apalagi misalnya, kursi dari bahasa Arab. Apalagi misalnya, zaman dari bahasa Arab. Bahkan ada juga kosakata bahasa Sunda dari bahasa Arab. Betong, batnun. Cek. Dari bahasa Arab. Silahkan cek. Ya, punuk dari bahasa Arab. Banyak nanti kosakata yang bisa kita serap dari situ. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin berusaha belajar bahasa Arab, itu akan lebih cepat bagus dibandingkan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Dan gampang bahasa Arab. Saya pernah di Arab, anak-anak segini udah bisa bahasa Arab. Demi Allah saya katakan, betul. Anak kuntu lahum lugha arabiyyah sahlan jiddan. Hatta indama zurtu fi Makkah al-Mukarramah, ana kuntu hunak fi 2010,
يعني بسهولة اللغة العربية الأطفال العربية هنا يعني ما أستطيع أن أتكلم اللغة العربية. Senyum dia. Alhamdulillah. Kembali ke sini. Balik ke sini. Jadi ini asalnya lughah Indonesia, lughah Nusantarawi. Fa asbahat lughah mu'arrabah, fa asbahat lughah Arabiyyah. Fa hina istafa Allah Rabbuna sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya'i war rusul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dan memilih nabi dan rasul penutup, dan dipilihlah seorang yang sangat mulia, aminan, siddiqan, seorang yang sangat jujur, terpercaya, ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam, fokus baik-baik. Maka kemudian secara singkat berubahlah hubungan dari hubungan perdagangan, bisnis, alaqah tijariyah menjadi hubungan keislaman antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik, ketika hubungan bisnis ini diterangkan di Quran, hubungan keislaman ini muncul disampaikan lewat ayat-ayat Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Yang paling menarik, fokus baik-baik, ternyata kita patut bahagia. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan haramain dengan Nusantara. Yang mengabadikan hubungan bangsa Arab terdahulu dengan Nusantara. Yang mengabadikan orang-orang Islam dan kehidupan masa lalu dengan kehidupan sekarang. Apa kalimatnya? Quran surah ke-76 ayat yang kelima. فعندما تحولت العلاقة من العلاقة التجارية إلى العلاقة الإسلامية باستيفاء خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم فمن العجيب أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذه العلاقة في القرآن الكريم بقوله في سورة الإنسان في الآية الخامسة فقال ربنا انظر إلى قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Sungguh kata Allah, orang-orang mulia itu, orang-orang baik itu nanti akan masuk surga, dan di surga kami akan berikan minuman yang termasuk minuman paling enak, wanginya sewangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Luar biasa. Kapur barus berubah jadi kamper. Bukankah kamper wangi? Saking wanginya, saking hebatnya, jangankan yang hidup, yang meninggal pun pengen pakai kamper. Silakan cek. Hampir tidak ada orang meninggal kecuali menginginkan ada kapur baru. Saking inginnya, saking wanginya, saking dinginnya. Kata Quran, nanti di akhirat, hei anda yang sering rihlah, hei anda yang sering melakukan hubungan bisnis, hei yang sering berdagang jauh-jauh sampai keluar Arab, sampai ke Nusantara, sampai mendapatkan kapur. Nanti di akhirat nggak usah berlayar lagi. Di akhirat tidak usah terbang lagi. Kalau kamu jadi muslim yang baik, kamu berakhlak yang baik, kamu ikuti petunjuk Nabi ini, saya sediakan minuman paling nikmat, wanginya seperti wangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Ya. Kalau mau coba nanti insya Allah ya. Nah. Atau mau latihan dulu Ustaz, saya mau coba. Bagaimana rasanya minuman kapur barus? Mangga. Ya. Fokus. Jadi ini bagian yang kedua. Ini kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelum jadi Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan, tapi yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian, 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun. Mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik,
untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 615 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Fokus. Ini jarang disebutkan dalam sejarah dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah. Tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah masuk Islam, yang paling menarik adalah ekspedisi diadakan pada saat itu, dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rohingya-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi.